nomor 1 sampai 205 dalam perkara terlampir digunakan untuk sekretaris nama Masiku kecuali barang bukti berupa satu buku warna hitam bertuliskan Kompas TV, termasuk saya satu buku warna hitam bertuliskan Erika E150 notebook dan satu buah buku notebook warna merah putih bertuliskan PD Perjuangan dengan alasan bahwa terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan perintangan dalam dakwaan pertama berdasarkan pertimbangan ketentuan pasal 64 ayat 2 KUHP. Barang bukti yang tidak ada hubungan perkara lain dikembalikan kepada orang yang telah menerimanya. Minimal oleh bahwa karena terdakwa dan pidana maka berdasarkan pasal 242 pasal mengatakan proses terjalani dikurangkan dari 10 bidang jatuhkan. Minimal bahwa karena terdakwa ditahan dan penanganan minimal bahwa terdakwa ditahan dan penanganan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan terdakwa tetap dalam tahanan. Minimal bahwa karena terdakwa nyatakan bersalah dan jatuh pidana maka diberi pulang biaya perkara. Minimal bahwa dalam persidangan ini majelis telah menerima masukan substansi melalui amicus curiae dari tokoh-tokoh termuka termasuk Romo Frans Magnus Suseno sebagai filsuf dan pemikir konstitusional, mantan jaksa agung Basuki Darusman serta 22 akademis dan praktisi hukum lainnya yang memberikan perspektif mendalam tentang aspek juridis, filosofis dan konstitusional dalam perkara ini yang merupakan manifestasi penting dari prinsip demokrasi konstitusional dan transparansi peradilan yang sejalan dengan semangat saling mengawasi dan mengimbangi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. Menimbang bahwa amicus curiae telah mengangkat permasalahan lunas substansi dalam perspektif sosio-legal yang memerlukan perhatian khusus dalam majelis, khususnya tentang kekhawatiran tentang kemungkinan politically motivated prosecution, timing, motivasi penuntutan yang dapat mempengaruhi persepsi keadilan, pentingnya menjaga independensi peradilan dari tekanan politik, kompleksitas hukum pidana dalam perkara korupsi, dampak putusan terhadap kepercayaan publik dan kelangsungan demokrasi di Indonesia yang menunjukkan perbedaan mendalam terhadap supremasi hukum dan demokrasi konstitusional. Menimbang bahwa majelis mengapresiasi semangat kepemimpinan konstitusional yang ditunjukkan para tokoh dalam amicus curiae dan menegaskan bahwa independensi peradilan menjadi bukan berarti isolasi dari keprihatinan sah masyarakat, melainkan kemampuan untuk mengambil keputusan objektif tidak memihak dan berdasarkan tanpa pengaruh tekanan politik, pertimbangan atau motivasi di luar pencarian kebenaran dan keadilan. Di mana majelis telah menerapkan prinsip dalam peradilan mendukung sesuatu tidak hanya terhadap pasal politik, tapi juga terhadap aspek-aspek prosedural. Minimal bahwa dalam masa kami masih telah menerapkan standar maksud yang dapat terhadap setiap dakwaan, di mana dakwaan satu mengenai kebenaran pendidikan masih telah melakukan analisis dalam terhadap karakteristik delik material versus delik formil, aspek temporal yang berkaitan dengan perbedaan antara pendidikan dan pendidikan, serta konkret dalam delik material yang pada akhirnya berkontribusi pada keputusan majelis untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut karena tidak terpenuhi unsur secara temporal dan material. Minimal bahwa sebaliknya, termasuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan kebenaran esok berdasarkan pada pemilihan seluruh unsur dakwaan secara sah dan akan melalui minimal dua bukti yang valid dan keyakinan majelis yang diperoleh melalui proses pemeriksaan yang objektif dan komprehensif, di mana majelis menganalisis secara komprehensif unsur-unsur pernyataan kualitas alat bukti komunikasi elektronik dan standar pembuktian sengajaan dalam konteks tindak pidana korupsi yang menunjukkan bahwa majelis benar-benar independen dan objektif dalam menilai setiap aspek perkara tanpa terpengaruh oleh tekanan dan opini dari pihak manapun. Minimal bahwa majelis menyampaikan penghargaan mendalam atas kontribusi substantif yang telah diberikan melalui amicus curiae dan menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut telah menjadi pertimbangan integral dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekedar sebagai referensi tambahan, melainkan sebagai masukan penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan konstitusional, keadilan prosedural dan kesetaraan substantif yang menjadi fondasi sistem peradilan dalam negara hukum demokratis, dengan tetap menghormati semangat pencarian keadilan yang disampaikan oleh para tokoh melalui amicus curiae dan berharap bahwa putusan ini dapat memberikan kontribusi akademik sebagai bentuk menjaga prinsip proses hukum yang adil dan tinggi integritas peradilan pidana di Indonesia agar terwujudnya negara hukum yang demokratis. Mengingat pasal 51 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berbentuk
yaitu pasal 4 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pidana Kehakiman, Undang-Undang 8 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengadili berkaitan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda serta 220 juta dan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurang selama 3 bulan. Tentang masa penangkapan dan terjadi terhadap beberapa pidana yang dijatuhkan akan terdapat tekan bahkan barang bukti dari nomor 1 tahun 205 dibilang dalam perkara sama terhadap kecuali 1 buku warna hitam bersekat kompas, 1 buku warna hitam bersekat E156 warna notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PB perjuangan dikembalikan kepada terdakwa. Pembangunan perjuangan menjadi perkara sebesar Rp7.500. Demikian diproses selanjutnya bersama administratif dan tidak menemukan pada pengambilan jawab pada Senin 21 Juli 2005 oleh Rasamat SMA, selaku Hakim Ketua Sunoto SMA dan Hakim Ad-hoc tidak benar bersih Dr. Sigit Darman Dinadi SHMU dimaksud bagian keanggotaan yang dicapai dalam Senin terbuka untukmu pada hari Jumat 25 Juli 2005 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim tersebut dibantu oleh panutan pengantin mandat negeri tidak benar bersih pada mandiri negeri Jakarta dan telah dihadiri oleh berhubung pada penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi dengan para penasihat hukumnya. Demikian putusan menjatuhkan majelis hakim atas putusan ini saudara terdakwa PH. 1. Menerima putusan. 2. Menolak dengan mengajukan upaya hukum. 3. Berdiri pada waktu Februari 2003 dan sikap dalam Februari dianggap menerima putusan. Ketentuan yang sama berlaku juga untuk penuntut umum. Dengan berakhirnya pembacaan putusan ini maka kewajiban majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini terlaksana. Dengan demikian sedang kita akan ditutup.